Mendongeng memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh visual pertunjukan lain. Karena mendongeng lebih mengasah imajinasi. Dan imajinasi anak itu dahsyat, luar biasa. Imajinasi adalah sumber cita-cita. Sekarang pegang kepala, pipi, perut, kepala, perut. Dan salah satu sumber imajinasi adalah mendongeng. Dengar suara aku. Siapa kamu? Aku adalah... Setiap orang tua harus memiliki kemampuan dasar mendongeng dengan cara apa? Yang pertama, dia cinta pada anak. Dia sayang dulu pada anak. Itu paling pertama. Mulutnya dibuka. Dibuka. Coba. Ya, iya. Sudah kosong gigi. Tapi sayang orang tua kadang menyeret rasa sayangnya mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Tapi orang tua nggak pernah mau menyelami masuk ke dalam dunia anak. Dongeng itu ada dua, satu dongeng hobi, dua dongeng profesi. Sebetulnya dongeng hobi ini harus ditumbuhkan kepada orang tua siapapun. Begitu ada anak lebih kecil dibanding kita, maka kita mulai mendongeng. Itu harus kita tumbuhkan. Dan saat ini memang relatif sudah mulai berkurang karena peran teknologi yang luar biasa. Oh, ada yang jawab kamu ya. Ya, tantangan paling berat orang dewasa adalah teknologi di sekitarnya untuk anak-anak. Sebetulnya kalau kita sebagai orang dewasa mau coba mengaca diri dan mengukur diri, anak-anak suka sama apa? Sama layar kotak ukuran 14 in atau lebih, anggap televisi, atau handphone, atau apa. Itu ciptaan manusia. Yang menciptakan kita sama sejenis kita, tapi kita kalah sama benda tersebut. Dan kita adalah ciptaan Tuhan. Tentunya kita harus bisa lebih menarik dari apa yang dipegang oleh anak-anak tadi. Udah diem kan? Kalau zaman dulu mungkin yang dilihat keluarga dan lingkungan mata, tapi karena ada di luar keluarga dan di luar lingkungan, yaitu media, sebut televisi misalkan, itu banyak pengaruhnya. Dan dia bisa banyak mencontoh dari apa yang dia lihat, dan dia nggak pernah tahu apa sebabnya yang dia tonton dimunculkan ke media, apa yang dia lihat dimunculkan karena apa, kita nggak pernah tahu, mungkin karena industri, karena apa, tapi anak-anak menangkap, keren ya, itu pengaruhnya banyak. Kita lahir dari batu apa dari pohon? Ibu. Pintar. Kita lahir dari perahu apa dari batu? Ibu. Pintar. Kita lahir dari bulan apa matahari? Ibu. Kita lahir dari ikan apa dari kambing? Ibu. Di rumah. Lalu dari dongeng sejauh apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi itu? Saya kalau mendongeng, teman-teman pendongeng terutama, itu ingin begitu tampil walaupun sebentar, walaupun sesaat, tapi ingin selalu diingat setiap saat. Akhirnya itu air minum itu ada 3 botol dihabiskan semua sama si Ucrit. Blok 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 blok. Ini juga belum dibuang, buang yang jauh. Ayo kita buang yang jauh. Padahal tidak boleh. Wing. Ekor. Plung. Ada yang pernah nangkep lumba-lumba nggak? Tidak. Gimana sih? Banyak. Banyak. Kadang-kadang ada 10, 5. 10. Begitu banyak orang nggak? Ada 10, kadang 5. Jadi membentengi sekian banyak pengaruh media apa yang dia lihat. Kita pingin begitu tampil sesaat, tapi ingin teringat setiap saat. Manfaat dongeng, banyak orang yang meneliti manfaat dongeng. Menguatkan emosional, melatih karakter, membentuk karakter, melatih berbahasa dengan baik.
Salah satu karakter anak adalah meniru, ya, mengikuti, ya apa ya? Dia tuh lebih imitator apa yang dia lihat. Jadi pengaruh media sangat berpengaruh dan luar biasa sekali. Efek negatifnya bagi saya sebagai seorang pendongeng itu lebih banyak dibanding efek positifnya. Karena yang dilawan oleh anak, terutama juga orang tua, adalah nilai industri yang nggak bisa dibentengi oleh siapapun. Apalagi anak nggak pernah kenal industri, yang dia kenal apa yang dia lihat. Peran dari media dalam pembentukan karakter sebetulnya sangat besar pengaruhnya ya. Jadi gini, kalau bicara tentang anak-anak gitu ya, anak itu punya kemampuan yang sangat besar untuk menyerap informasi dari lingkungan. Dia menyerap bisa melalui pengamatannya secara visual, kemudian dia juga bisa dari pendengarannya, kemudian dia juga melakukan dengan perbuatannya begitu ya, jadi secara psikomotorik. Nah, sementara kalau kita lihat dari bicara tentang media begitu ya, yang media massa seperti itu lebih banyak menyajikan secara visual saja. Jadi dia tidak merangsang atau kurang merangsang aspek-aspek lain yang seharusnya si anak itu mengembangkannya. Cerita. Siapa yang sudah siap dengar cerita Paman Dongeng? Tapi dibantu Paman Dongengnya. Ini apa ya? Jadi perkembangan anak saat ini, saya melihat bahwa ada ketidakseimbangan gitu ya, dari berbagai aspek yang seharusnya mereka sudah kuasai. Paling tidak ada 3 aspek yang misalnya harus dikuasai oleh mereka dari sisi perkembangan kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, dan kemudian juga afektifnya begitu. Tapi hal itu karena stimulasi yang tidak seimbang dari lingkungan mengakibatkan mereka jadi tidak berkembang pada 3 aspek yang seharusnya mereka berkembang begitu. Mau makan kue di rumahnya. Pembentukan karakter memang bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya memang dengan dongeng itu juga punya impact atau punya akibat yang cukup luar biasa begitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Terutama kalau yang mendongengnya juga hebat begitu ya. Kalau punya kemampuan yang sangat baik mendongengnya, maka dia akan bisa menyentuh semua aspek dalam diri anak. Enak sekali kuenya. Ini kue paling enak yang pernah. Nah, saya ingin garis bawahi gini, kenapa dongeng itu jadi begitu penting buat seorang anak ya? Tadi saya katakan di awal bahwa anak punya kemampuan menyerap informasi yang sangat baik, itu satu. Kenapa gitu? Kalau pakai bahasa hipnosis nih ya, anak itu seolah-olah berada pada masa trans selamanya, gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang lain, baik itu positif maupun negatif, itu akan berimpact atau berdampak langsung kepada si anak tersebut. Dengan mendongeng itulah kita bisa menanamkan imajinasi apa keinginan kita untuk anak-anak. Termasuk efek berkelahi, efek mencuri, efek berbohong, efek bermusuhan. Dari dongeng itu kita bisa ceritakan dan imajinasi dia akan bermain. Imajinasinya akan berkembang liar. Seliar apapun kita bebaskan, hak anak-anak. Tapi selama masih berjalan di atas relnya, maka imajinasinya akan aman. Nih, Aiman mau cerita. Boleh nggak cerita? Ini satu ketika ada nenek tua. Nenek kayu. Bukan. Rumahnya tuh jauh dari sumber air. Hidupnya dalam keadaan miskin, dia nggak punya apa-apa. Sementara rumah-rumah yang lain, dia punya sumur, walaupun sumur timba, tinggal di pedesaan. Rumah-rumah yang lain dia sanggup belinya bambu untuk mengalirkan air ke rumahnya. Dia nggak sanggup tuh nenek tua. Setiap hari dia harus ngambil kebutuhan air jauh, hampir 1 kilo ke sumber air. Dia bawa air menggunakan 2 kendi yang dia punya. Sayangnya 1 kendinya bocor. Tapi dia istiqomah, pagi dia berangkat, ngambil air, dalam keadaan kosong, dia cepat. Begitu penuh, pasti dia jalan makin lambat. Terus dia lakukan setiap hari.
Maaf, misalkan dia nonton anak nonton sinetron, akhir sebuah sinetron tidak ada kesimpulan. Yang ada disuruh menanti pekan depan nonton lagi atau besok nonton lagi. Yang dia tunggu cuman itu. Tapi dengan mendongeng ada sebuah kesimpulan di akhir yang kita kemas sehingga itu yang dibawa pulang sama anak-anak. Harapan saya media juga ikut berperan. Andaikan ada film-film kartun, tolong film-film kartunnya yang lebih membicarakan karakter, tokohnya sudah jelas, ceritanya jelas. Banyak film kartun yang nggak tahu ibu bapaknya siapa. Banyak film kartun yang hanya menunjukkan keheroannya. Saya super, saya selalu membela. Tapi dia nggak pernah tahu, dia belajar hero-nya dari siapa. Dia belajar menolongnya dari siapa. Gitu. Jadi keheroan itu nggak tiba-tiba saja muncul. Ada orang yang waktu makan, dia berpikirnya, hari ini makan di mana ya? Atau ada lagi orang di pertengahan, hari ini mau belanja apa ya? Belanja buat Nah, kita nih tipe yang mana coba? Hari ini makan apa ya? Pasti kalau di TV kita nggak bisa disentuh lah ya. Nah, itu mungkin perbedaan yang paling besar ya. Kemudian juga emosi yang tidak terbentuk. Ketika misalnya saya membacakan dongeng untuk anak saya duduk di pangkuan saya, misalnya kemudian saya elus, misalnya seperti itu yang tidak akan kita peroleh kalau misalnya dongeng itu disajikan melalui televisi, gitu kan. Jadi kalau televisi ya rangsangan-rangsangan visual dan kognitif mungkin ada, tapi afektif dan psikomotorik itu belum tentu dapat. Hanya yang tidak disadari bahwa kembali lagi tadi, TV atau budaya-budaya visual seperti itu, metode-metode visual itu hanya memenuhi beberapa aspek saja. Sementara dongeng punya kelebihan yang jauh lebih besar. Itu yang tidak disadari. Aku dengar ada suara nenek. Di sini. Coba kayaknya. Woi, kakek. Hai, kamu lihat nenek nggak? Oh, suara kamu sama aku. Nggak apa-apa ya. Itu suara nenek apa suara kambing? Ini. Nenek. Eta. Dari tadi kan nenek itu panggil panggil kakek nyari cucu-cucu kita. Iya, cucu kita pada kemana ya, Nek? Gak tahu nih, harusnya mereka sekarang sudah mandi dan gosok gigi. Orang tua sampai kapan membacakan dongeng untuk anak? Saya pikir selama statusnya masih orang tua dan statusnya masih anak, itu harus terus disampaikan. Hanya cara menyampaikannya berbeda. Kalau usia 0 sampai dengan 10 tahun mungkin masih menggunakan bahasa, menggunakan cerita lewat cerita hewan, fabel, binatang, dan lain-lain lah. Atau tokoh-tokoh yang lain. Tapi begitu agak besar dikit, ceritanya akan lain lagi tokohnya. Begitu dewasa, ya terus. Karena dongeng itu isinya adalah nasihat. Dan orang tua menasehati anaknya, nggak boleh berhenti. Kami akan terus berkampanye kepada seluruh orang tua. Mari sempatkan 1 hari 5 menit, 15 menit untuk mendekatkan diri pada anak, baik melalui dongeng atau melalui apapun, pertemuan yang berkualitas. Bangun tidur sama sebelum tidur. Sehabis makan siang sudah bagus kalau langsung gosok gigi ya. Jadi sekarang ceritanya anak yang tidak gosok gigi. Iya. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita tuh itu nyangkut ke sela-sela gigi. Tadi ceritanya Kak Tony sama Kak Reza, setelah makan semuanya harus rajin sikat gigi. Oke? Bagusnya sih memang dari awal, dari semenjak dia masih dalam kandungan sudah dibacakan begitu. Tapi pada setiap tahapan perkembangan kehidupan itu ada target mungkin yang kita ingin capai gitu ya. Jadi kalau ketika anak sudah bisa berpikir, oke, berarti kita kejar nih kemampuan imajinasinya. Ketika dia sudah bisa mengolah, ya mengolah itu mengambil keputusan dan lain-lain, kita kejar untuk bisa mengambil keputusan. Harus makanan yang baik. Dongeng yang baik. Dongeng yang baik, jadi kalau kita kembali lagi tadi ke aspek-aspek psikologis ya, semakin banyak aspek psikologis yang dirangsang, dibangkitkan, maka itu semakin baik. Ya, jadi dia diajak membayangkan,
berimajinasi, gitu ya, itu dari aspek kognitifnya misalnya ya, perasaannya juga dibangkitkan, kemudian kemampuan problem solvingnya juga dibangkitkan, kemudian juga ada imitasi yang dari perilaku-perilaku yang baik di situ, ada kreativitas yang dikembangkan, jadi semakin banyak akan semakin baik pasti. Ya, pernah suatu ketika saya dongeng, anak-anak lebih senang satu contoh film kartun, tokohnya sebut misalkan SpongeBob misalkan. Ayo Patrick, kita tangkap ubur-uburnya. Hal itu juga harus kita coba bagaimana supaya kita juga bagian dari SpongeBob. Jadi anak-anak akhirnya tertarik juga sama kita dulu. Itu kunci kita supaya anak-anak bisa mendengarkan kita, kisah yang akan kita sampaikan, kita masuk dulu ke dunia anak-anak. Begitu kita masuk ke dunia anak-anak, apa yang mereka tahu, apa yang mereka kenal, kita harus tahu dulu. Jadi begitu kita tahu, kita ikuti juga perkembangannya, baru kita mulai masuk. Dino yang rambutnya keriting, teman-teman. Yang ini mah enggak. Hei, lihat ke depan dong. Ya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Malu katanya, ya boleh nggak malu? Lihat ke depan. Nah, gitu ya. Bahasa dongeng sebetulnya jadi mempersempit orang dewasa untuk menyampaikan nasihatnya kepada anak-anaknya. Maka saya lebih senang menjelaskan bahwa dongeng itu sebetulnya bagian dari sekian banyak ilmu komunikasi. Kalau merasa terganggu dengan bahasa dongeng, maka ganti cerita. Kaiman mau cerita, siapa yang sayang sama mama? Sayang sama papa? Aku enggak. Loh, kenapa enggak? Habis aku enggak punya ayah. Kamu enggak punya ayah? Enggak. Loh, kamu enggak punya ayah, Kaiman boleh? Benar. Bener. Boleh kok kamu jadi anaknya Kaiman. Kak Iman. Kenapa kamu? Aku Kenapa? Kenapa? aku sedih. Sedih kenapa? Makasih Kak Iman. Jadi para orang tua, harapan saya jangan terjebak oleh kalimat dongeng. Karena nanti akan dongeng, ada kancil, ada buaya, ada lain-lain, kan? Dan itu hanya bagian kecil dari ilmu komunikasi saja. Isi dongeng itu pertama ada tema, 2 tokoh, 3 alur. Nah, tokoh ini ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kunci dongeng 3 itu. Ada tema, kita mau cerita tentang apa? Kesombongan, kejujuran, atau yang lainnya. Lalu di situ ada tokoh. Ya, di situ ada alur, ada sebuah cerita, ada turun naik tangga dramatik sebuah cerita. Jadi cerita apa yang cocok buat anak dari 3 unsur ini, semua cerita cocok. Warung Omanto aja. Semua cerita dengan 3 unsur tadi ditutup dengan kesimpulan, semuanya bermanfaat untuk anak. Semuanya, kecuali cerita ngawur, cerita gosip, cerita yang lain itu jangan anak-anak tuh. Termasuk cerita hantu gitu, jangan. Kira-kira apa nih yang kita kerjain? Nyalain lilin, bikin bayangan di tembok, burung-burungnya sambil cerita gitu. Itu aroma lilin itu masih cium sampai sekarang. Ada memori yang berkesan itu di otaknya. Seperti gitu. Seberat apa para pendongeng menyikapi pergerakan
dunia yang teknologi informasi yang cukup luar biasa. Apakah pendongeng masih bisa dikenal oleh anak-anak? Masih. Pendongeng di Indonesia masih cukup banyak. Walaupun berkembang dunia pertunjukan yang lebih luar biasa daripada dunia dongeng, dongeng adalah budaya Indonesia tertua. Indonesia ini budaya tutur terlama dibanding dunia pertunjukan yang lain. Walaupun anak-anak sudah sering nonton TV segala macam. Teman-teman pendongeng menyikapinya seperti apa? Kita kampanye bahwa pendongeng Indonesia masih banyak. Banyak sekali. Baik pendongeng hobi atau pendongeng profesional. Contoh dan buktinya sampai dengan saat ini ratusan anak Indonesia jika ada berita dan informasi akan ada dongeng, mereka masih cukup senang dan antusias. Masih cukup senang dan antusias. Harapan kami sebagai pendongeng tentunya hanya satu, ingin anak-anak tidak kehilangan imajinasinya, tidak kehilangan kasih sayang dari para orang tuanya, tidak tergantikan imajinasi dan kasih sayangnya oleh media lain, tidak ada batasan kasih sayang dan imajinasinya antara orang tua dan anak-anak dengan apapun. Semua manusia itu selalu pernah dan pasti akan mendapatkan dongeng. Pernah, pasti akan mendapatkan dongeng. Oh, nggak mungkin di rumah saya nggak ada pendongeng. Oh, pasti. Tolong diulas pelan-pelan bahwa pendongeng pertama yang kita kenal adalah ibu. Dan pendongeng paling hebat itu adalah ibu.